Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi seperti biasanya di kombel kita yang tercinta, yaitu kombel nikah Kartini. Selawat serta salam marilah selalu kita panjatkan pada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Kita Kartini dan juga guru yang mana pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar lagi, sama-sama berkolaborasi di kombel TK Kartini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengimbaskan materi yang saya dapatkan dari pelatihan pesilat tahap 1, yaitu penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi, yang mana pada tanggal 22 sampai 26 kemarin saya sudah mengikuti serangkaian kegiatan di BPGP Jawa Timur. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan media video untuk pembelajaran, yang mana ini topik yang sangat menarik untuk kita bahas dan untuk kita praktekkan ke dalam proses pembelajaran di TK Kartini. Pemanfaatan video untuk pembelajaran. Video untuk pembelajaran merupakan media pembelajaran yang semakin populer saat ini. Di samping itu juga efektif karena video dapat membantu peserta didik saat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Adapun definisi dari video untuk pembelajaran, yaitu video pembelajaran itu memanfaatkan video yang sudah ada untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih menarik bagi peserta didik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran yaitu memanfaatkan video yang sudah ada yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Adapun teknik penyampaiannya itu beragam, yaitu menyajikan video yang telah diedit atau dengan sentuhan inovasi dari guru tanpa mengurangi hak cipta pemilik aslinya kalau memang itu diambil dari akun media sosial resmi milik seseorang, untuk mendapatkan video yang diinginkan sesuai dengan topik yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada beberapa tahapan pengembangan media pembelajaran. Pertama, melalui evaluasi formatif, yaitu menganalisis kebutuhan. Kebutuhan siapa? Yaitu kebutuhan dari peserta didik kita sendiri. Selanjutnya, menyusun rancangan, lalu outline atau membuat RPP media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran melalui video. Selanjutnya ada penulisan naskah dan ada produksi media. Di situ serangkaian evaluasi dari evaluasi formatif, kemudian setelah itu bisa diuji coba dari video yang sudah dibuat tadi. Dan pemanfaatnya yaitu guru dan juga
juga peserta didik saat proses pembelajaran. Dan di akhir nanti kita akan menemui evaluasi sumatif di akhir pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran. Di situ ada beberapa manfaat dari media pembelajaran yang kita gunakan. Di antaranya yaitu satu, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pembelajaran akan lebih menarik dan efektif, menarik minat dari peserta didik. Yang kedua yaitu makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak monoton, tidak membosankan bagi peserta didik. Nah, di sini ada beberapa tahapan pengembangan media pembelajaran. Pertama, melalui evaluasi formatif, yaitu menganalisis kebutuhan. Kebutuhan siapa? Yaitu kebutuhan dari peserta didik kita sendiri. Selanjutnya, menyusun rancangan, lalu outline atau membuat RPP media yang akan digunakan pembelajaran. Pertama, melalui evaluasi formatif, yaitu menganalisis kebutuhan. Kebutuhan siapa? Yaitu kebutuhan dari peserta didik kita sendiri. Selanjutnya, menyusun rancangan, lalu outline atau membuat RPP media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran melalui video. Selanjutnya ada penulisan naskah dan ada produksi media. Di situ serangkaian evaluasi dari evaluasi formatif, kemudian setelah itu bisa diuji coba dari video yang sudah dibuat tadi. Dan pemanfaatnya yaitu guru dan juga peserta didik saat proses pembelajaran. Dan di akhir nanti kita akan menemui evaluasi sumatif di akhir pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran. Di situ ada beberapa manfaat dari media pembelajaran yang kita gunakan. Di antaranya yaitu satu, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pembelajaran akan lebih menarik dan efektif, menarik minat dari peserta didik. Yang kedua yaitu makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak monoton, tidak membosankan bagi peserta didik. Yang keempat yaitu lebih banyak melakukan aktivitas kegiatan selama proses pembelajaran. Tidak hanya mendengarkan saja, tetapi dia juga terlibat langsung ke dalam proses pembelajaran. Nah, ini teman-teman ada beberapa klasifikasi ataupun karakteristik dari media pembelajaran, yaitu media berbasis manusia, ada juga media berbasis cetakan, media berbasis visual, dan juga media berbasis audio. Ada juga media berbasis audio visual. Ada media yang terakhir yaitu berbasis komputer atau IT. Nah, di sini beberapa media ini sering kita gunakan dalam proses pembelajaran. Namun saat ini materi di sini membahas tentang media video pembelajaran saja. Nah, beberapa kegunaan unggulan video dalam pembelajaran yaitu mampu menjelaskan keadaan nyata secara konkret, bagaimana proses atau fenomena kejadian melalui tayangan video.
Yang kedua yaitu mampu memperkaya penjelasan ketika diintegrasikan dengan media lain seperti media gambar, infografis atau teks atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu pengguna dapat melakukan pengulangan pada bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus dari video yang ditayangkan. Itu pengguna bisa mengulang dari jeda berapa menit, bisa mengulang ke belakang agar lebih fokus gambaran yang diinginkan. Yang keempat yaitu dengan video sangat membantu dalam mengajarkan materi dalam ranah perilaku dan psikomotorik. Dan yang kelima, lebih cepat dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan dengan media teks. Jadi saat video pembelajaran digunakan itu peserta didik akan lebih fokus, akan lebih pesan yang disampaikan dari video disampaikan daripada teks yang dibawa oleh guru. Yang terakhir yaitu mampu menunjukkan secara jelas simulasi atau prosedural suatu langkah-langkah atau cara. Dengan menggunakan video pembelajaran, kita dapat menunjukkan kepada peserta didik langkah demi langkah secara detail daripada menggunakan teks ataupun hanya ucapan saja. Nah, di sini ada beberapa kelebihan atau kemanfaatan dari video untuk pembelajaran. Satu, meningkatkan motivasi, yaitu motivasi dari peserta didik karena lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Keterlibatan di sini yaitu keterlibatan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran melalui video. Yang ketiga yaitu mempermudah pemahaman. Jadi peserta didik yang menggunakan video itu materi yang disajikan akan lebih mudah dipahami ataupun ditangkap oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu memperluas akses. Dengan video pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja karena memperluas akses belajar dimanapun ia berada, bisa diputar di kapanpun dan dimanapun. Nah, pemanfaatan video pembelajaran itu harus dirancang dengan cermat dan efektif dalam membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya. Jadi teman-teman semuanya harus benar-benar selektif dalam memilih ataupun membuat video yang dipakai untuk proses pembelajaran, karena itu juga berpengaruh dengan pesan yang disampaikan dan ditangkap oleh peserta didik. Selain itu, pemanfaatan video pembelajaran itu membutuhkan proses yang terstruktur dan profesional. Pertama yaitu melalui perencanaan. Kita menentukan tujuan dari pembelajaran sesuai dengan topik saat itu, dan videonya harus kita sesuaikan dengan topik yang akan kita ajarkan pada hari ini. Yang kedua yaitu pengambilan video. Dengan cara mengunduh atau mendownload video dari akun yang direkomendasikan. Nah, dari akun yang direkomendasikan ini kita bisa mengunduh video yang sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan dan pengembangan melalui editing video dengan software editing yang profesional. Jadi video yang akan kita tampilkan itu tidak mentahnya saja, tapi kita sudah setting sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditangkap oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini video
yang sudah kita tampilkan, yang sudah kita gunakan, itu kita pastikan seberapa efektivitas dan seberapa kualitasnya video yang sudah kita gunakan tadi. Jadi kita bisa melihat dari tayangan video yang sudah kita buat, kita bisa mengevaluasi, oh kalau kita mau memakai media video lagi, kira-kira kekurangannya apa ya, kira-kira kelebihannya apa, seperti itu. Nah, disinilah peran pentingnya seorang guru dalam memanfaatkan video untuk pembelajaran. Pertama yaitu pengembangan. Seorang guru dapat berperan dalam memanfaatkan dan mengembangkan video pembelajaran. Di samping menggunakan media-media lain, kita juga disarankan menggunakan media video untuk pembelajaran. Yang kedua yaitu pemilihan. Guru harus dapat memilih video yang sesuai dengan topik dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkatan usianya. Selanjutnya integrasi. Di sini guru harus mengintegrasikan video untuk pembelajaran ke dalam proses kegiatan belajar. Terakhir yaitu evaluasi. Seperti tadi, guru juga harus mengevaluasi seberapa efektivitas video pembelajaran yang sudah digunakan. Tentu saja media video itu memiliki tantangan-tantangan yang mestinya ada saat digunakan. Di antaranya yaitu mengenai akses internet. Nah, jika video diputar atau digunakan itu menggunakan akses internet, itu terbatas menjadi hambatan yang utama kalau aksesnya terhalang sinyal atau apa ya. Yang kedua yaitu ketersediaan video. Nah, jumlah video yang bisa diunduh untuk pembelajaran dengan sesuai materi yang berkualitas. Tidak hanya sekedar video saja, tapi kita harus bisa memilih dan memilah video mana yang akan kita pergunakan. Yang ketiga yaitu keterampilan dari guru itu sendiri. Guru dapat memanfaatkan proses editing video yang sudah dipilih untuk proses pembelajaran kepada peserta didik. Jadi harus benar-benar detail dalam editing videonya sehingga kita bisa menyampaikan pesan yang akan kita gunakan. Terakhir yaitu solusi. Dari semua tantangan dan hambatan itu pasti ada solusinya. Yaitu kalau internet itu meningkatkan akses internet. Dari video juga bisa mengunduh dan mengembangkan untuk pembelajaran memilih video yang Nah, di sini ada bagaimana kita membuat video pembelajaran dengan menampilkan di dalamnya ada proses pembuatannya. Ini kemarin waktu pelatihan pesilat itu kita dibentuk beberapa kelompok dan satu kelompok itu harus menyelesaikan satu video pembelajaran dari mulai awal, inti dan penutup. Kita bisa lihat hasil dari kelompok kita. Kemarin kelompok kita dari kelompok jeruk itu membuat video. Oke, saksikan bersama-sama dulu.
Cuman pembelajarannya ada. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari kelompok kita, yaitu kelompok jeruk dalam pembuatan video pembelajaran yang menggunakan media video. Kita bisa ATM, kita bisa gunakan di TK Kartini ini untuk pemanfaatan video seperti apa. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan saat mengunduh video dari platform media sosial, yaitu satu, perhatikan situs-situs yang berbayar. Kita cari saja situs yang tidak berbayar, teman-teman. Yang kedua, meminta izin jika mengambil video dari situs resmi. Nah, kita bisa izinnya bisa dari kolom chat kalau di YouTube, meminta izin untuk mengunduh video seperti itu, dan kita bisa mengunduhnya dari video tersebut. Yang ketiga yaitu cantumkan situs asal. Nah, misal kita mengambil video dari situs seseorang, kita harus cantumkan linknya di hasil karya yang ada di video tersebut. Nah, jadi video itu asalnya dari ini sudah tahu, jadi tidak terdeteksi plagiarisme gitu. Yang keempat yaitu perhatikan HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi walaupun di media sosial kita juga punya tata krama atau aturan bagaimana kita bermedsos seperti itu ya. Yang terakhir, hindari plagiasi. Nah, ini mengambil ciptaan orang lain untuk kita akui itu ciptaan kita, itu merupakan plagiasi. Kalau kita memang mengambil dari situs orang lain, kita harus izin dan kita harus cantumkan situs tersebut di atau yang sudah kita tadi. Kesimpulan, video merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengatasi tantangan, pemanfaatan video untuk pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Alhamdulillah, terima kasih banyak hari ini diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik, untuk berbagi materi yang sudah saya dapatkan dari pelatihan pesilat yang kemarin, dan alhamdulillah hari ini sudah saya sampaikan ke Kombel TK Kartini, yaitu Kombel tercinta kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala TK Kartini dan juga teman-teman guru semuanya yang sudah berkenan mendengarkan pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.